Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Recording in progress. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam limpahan rezeki, maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah hari ini masuk di hari ke-23. 6 atau 7 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih sisa 6 atau 7 hari lagi ini. Nah, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam YouTube channel Fakta yang senantiasa mengupas isu-isu makro, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya mungkin ini bukan sebuah pembahasan yang baru ya, namun kemudian pembahasan ini kembali mencuat setelah pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof. Mahfud MD yang menyebut memegang data-data mengenai sindikat tindak pidana perdagangan orang yang terjadi beberapa hari terakhir. Dan juga kalau kita mengutip dari Niaga.Asia, sekitar 30 WNI korban TPPO di Vietnam telah dipulangkan. Nah, lalu kemudian sebenarnya ada apa sih kok bisa TPPO ini terjadi gitu, tindak pidana perdagangan orang ini terjadi, dan bagaimana caranya untuk memutus rantai tindak pidana perdagangan orang ini? Soalnya kita bahas pada kesempatan eh, kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para pemirsa yang sudah hadir. Jangan lupa untuk like video ini, serta share kepada sahabat Anda. Jangan sampai ada ketinggalan untuk share kebaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Fakta, karena subscribe itu gratis. Apalagi subscribe channel dakwah, insya Allah berpahala dan juga bermanfaat. Nah, sebelum saya menyapa narasumber kita, mungkin saya ingin mengutip beberapa dari berita yang kami dapatkan gitu mengenai tindak pidana perdagangan orang ini ya. Mungkin dikutip dari Niaga.Asia, 30 warga negara Indonesia korban TPPO di Vietnam telah dipulangkan. Ya, jadi sebanyak 30 warga negara Indonesia yang terindikasi korban tindak pidana perdagangan orang di Ho Chi Minh City, Vietnam, telah dipulangkan ke Indonesia pada 10 April 2023. Seperti dijelaskan oleh Konsul Jenderal Ho Chi Minh City, korban TPP terdiri dari 29 laki-laki dan satu perempuan, itu direkrut dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri bergaji besar ya. Mungkin tidak apa ya, tidak asing atau mungkin sangat familiar dengan apa yang sering kita temui ya, di mana banyak warga negara Indonesia terutama perempuan yang memilih untuk bekerja di luar gitu dengan iming-iming gaji besar gitu. Namun yang terjadi ternyata eh, apa namanya, tidak sedikit dari mereka yang lebih apa ya, lebih cenderung menjadi korban human trafficking gitu ya. Dan tentu saja kalau kita lihat ya, kasus ini bukan sekali dua kali ya. Bahkan saya ingat ada sebuah sitkom yang mengangkat soal apa, TKW yang bekerja di luar, namun kemudian suaminya ya memilih untuk ngurus rumah tangga di dalam negeri, yaitu sitkomnya apa ya, saya rasa pemirsa sekalian sudah sangat paham gitu ya. Nah, mungkin kita kutip dari kompas.com, dari viva.co.id, sorry. Mahfud MD ungkap dugaan perdagangan orang di Batam gitu ya, kalau kita lihat tadi ya. Em, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau. Bahkan dirinya sudah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang di Batam. Merespon dugaan TPPO tersebut, Wamenaker Afrian Syahnur mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan. Afrian Syah membenarkan Batam merupakan jalur gemuk bagi para mafia untuk melakukan perdagangan orang. Ya, di sana Batam memang betul-betul ada, tapi di situ kita juga harus memprosesnya bagaimana jalan tengah yang lebih baik jelasnya. Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, sebenarnya perilaku dari perdagangan orang ini tuh bukan sekali dua kali ya, bahkan kemudian tidak sedikit kita di masyarakat yang sering menemui ya orang-orang atau para, terutama ibu-ibu, terutama wanita yang kemudian memutuskan untuk kerja di luar untuk mencari penghidupan yang lebih baik gitu ya. Tapi tidak sedikit juga dari mereka yang menjadi korban dari human trafficking. Nah,
Sebenarnya seperti apa sih dari kasus human trafficking ini dan kira-kira bagaimana cara untuk memutus? Insya Allah kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Pamong Institut Ustadz Wahyudi Almarfi. Kita ke sahabat dari beliau. Assalamualaikum Ustadz Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afik. Gimana kabarnya Ustadz Wahyudi? Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat. Alhamdulillah kabar baik dan tetap semangat dan juga semoga para pemirsa juga demikian ya, tetap semangat menjalani ibadah puasa kali ini. Nah, Saat Yudi, tadi kan saya mungkin mencoba mengantar dengan beberapa berita yang sudah apa ya, sudah diupdate gitu ya. Terakhir ada korban 30 korban TPPO di Ho Chi Minh City gitu ya, seperti tadi yang dikeluarkan press release-nya oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City. Dan sebenarnya ini bukan kasus pertama ya, Saat Yudi. Saya yakin Saat Yudi yang hidupnya lebih senior gitu ya daripada saya, banyak kemudian menemukan kasus-kasus human trafficking atau kita menyebutnya sebagai tindak tindak pidana perdagangan orang ini ya. Nah, sebenarnya kalau kalau dari fakta-fakta yang ditemukan sebenarnya apa sih yang kemudian membuat orang tuh akhirnya mau untuk tadi ya bakal di luar negeri, walaupun akhirnya dari orang-orang yang punya keinginan untuk kerja di luar negeri ini tidak sedikit yang dari mereka yang menjadi korban human trafficking, Sarfa Yudi. Iya, jadi kenapa orang mau kerja di luar negeri? Karena Betul. kerja di dalam negeri eh, sudah susah. Hmm, Kedua, ya, itu pendapatan di sangat dalam negeri betul. kurang baik dibandingkan pendapatan di luar negeri. Itu yang mendorong orang. Ketika memang tidak ada perlindungan yang memadai, sehingga terjadi persoalan-persoalan itu. Jadi kalau saja Hmm, eh, negara kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi warga negaranya, ini sesuai amanah konstitusi, tentu warga negaranya tidak harus pergi ke luar negeri. Udah tidak harus pergi ke luar negeri, tertipu pula kan gitu. hmm, Bahkan apa setelah tertipu dia tersiksa juga di sana gitu kira-kira. Jadi betul. ini eh, double-double. Jadi pertama negara gagal untuk menyiapkan lapangan kerjaan atau yang kategorinya mensejahterakan mereka, rakyatnya. Yang kedua, negara juga gagal melindungi rakyatnya. Jadi kalau kita lihat, ini rejim yang sedang berkuasa berarti tidak mampu menjalankan amanat konstitusi dari sebuah negara. Kalau kita lihat di awal pembukaan konstitusi saja itu kan ada Hmm, kewajiban negara yang harus dijalankan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, mencerdaskan rakyatnya. Nah, ini baru mensejahterakan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan itu pun tidak terpenuhi gitu. Sehingga orang akhirnya harus mencari pekerjaan di luar negeri. Dan ketika mencari pekerjaan di luar negeri juga tidak mampu melindungi rakyatnya. Sehingga rakyat yang harusnya bisa aman kalaupun terlindungi dengan baik di dalam maupun di luar negeri ternyata tidak mampu melindunginya. Jadi ini apa kegagalan yang ganda kalau menurut saya. Gagal mensejahterakan, kemudian gagal melindungi. Dan kalau hmm, kita lihat, menandakan juga masyarakat kita jangan disalahkan karena kalau sekarang ini selama ini ada beberapa pejabat mengatakan masyarakat kita tuh kurang rajin bekerja alias apa kinerjanya rendah atau malas dan seterusnya. Itu menunjukkan apa keterbalikan, tidak sesuai dengan pernyataan itu. Kenapa? Kalau dia malas kerja, ngapain dia harus cari kerjaan keluar? Tidur-tiduran aja di rumah kan kita tidur-tiduran aja di dalam negeri. Jadi ini pernyataan-pernyataan para pejabat juga kadang-kadang kontraproduktif dan justru tidak eh, memberikan kontribusi positif untuk membangkitkan semangat masyarakatnya maupun semangat kebangsaan untuk bisa menjadi warga yang lebih baik. Jadi kalau saya lihat itu bahasanya Mas Afif tadi, ini rezim kita melakukan kegagalan ganda. hmm, Gagal dalam mensejahterakan rakyat, dalam hal ini gagal menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup, hmm, sehingga rakyat terpaksa mencari lapangan kerja di luar dan bekerja di luar. Yang kedua, gagal melindunginya, kalaupun sudah sampai keluar, bahkan tertipu, terjual bahkan ya gitu ya. Dan bahkan dia tersiksa hmm, di luar negeri kan, karena bisa jadi tidak digaji, bisa jadi disiksa gitu. Eh, kita bisa melihat ada beberapa negara yang melindungi warganya itu bukan begitu ketat. Misalnya
satu orang warga Amerika misalnya kalau disiksa di luar negeri pasti dia akan melakukan pembelaan yang maksimal, bahkan bisa dijemput kita yang di luar negeri bukan satu atau dua orang, bahkan ada yang sudah dijual, ada yang sudah disetrika di sana, ada yang sudah disiksa. Ya, nampaknya kita gagal melindungi rakyat kita sendiri. Nah, ini ironis memang. Di satu sisi, justru banyak pegawai-pegawai atau orang-orang luar negeri masuk ke dalam negara kita, bahkan bisa bekerja di dalam negeri, gitu. Kalau kita lihat di beberapa perusahaan-perusahaan tambang itu kan kebanyakan orang-orang, bahkan ada isu kan Indonesia diserbu TKA Cina gitu kan, Ya sih. tenaga kerja asing. Jadi itu beberapa waktu lalu ramai juga itu yang dipersoalkan di daerah Sulawesi ya, yang ditambang itu. Jadi kalau kita lihat memang ini tidak tahu cara apa pejabat bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya, ini yang saya lihat ada persoalan di situ. Jadi ini juga menurut saya ada beberapa faktor. Ada faktor kapasitas dan integritas dari pejabatnya itu sendiri atau SDM-nya. Juga ada faktor regulasi, ada faktor sistem juga, dan juga faktor kultur di situ. Budaya yang memang sudah ya kalau dibilang mempengaruhi. Itu juga menurut saya unik juga beberapa pernyataan Pak Mahfud yang menyinggung itu. Bahkan kalau Pak Mahfud kan menyatakan punya data gitu. Nah, kalau kalau menurut saya ini juga unik ini. Kalau punya data, terus data itu untuk apa gitu. Kecuali yang punya data itu kita yang tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan. Nah, Pak Mahfud itu kan eh, selaku Menko Polhukam gitu kan. Hmm, Dan dia juga sekaligus sebagai ketua Satgas TPPO, gitu kira-kira ya. betul. Jadi eh, dia sudah ketua Satgas di situ. Itulah kerjaan dia gitu. Sebenarnya itu kalau ini diungkap kemudian dia komentari di media menunjukkan bahasanya itu memercik menempuh air di dulang terpercik wajah sendiri gitu kira-kira. Kenapa orang ini kerjaan dia? Dia sebagai ketua Satgas TPPO-nya. Sudah kejadian seperti itu. Kenapa justru dipublish ke media, di publik, kemudian ya ingin mengungkap seperti apa. Itu sebenarnya menunjukkan kegagalan dia selaku ketua Satgas untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu kita mau berharap dengan siapa kalau ketua Satgasnya saja ngomongnya seperti itu gitu. Bahkan mengatakan bahwa banyak persoalan yang bahkan tren terjadinya TPPO itu naik setiap tahun. Nah, kalau naik bagaimana cara menurunkannya? Hmm, Lo yang ngerjain siapa? Masa mau berharap rakyat menurunkan gitu? Ya, ada juga mengatakan rakyat kurang informasi. Ya, siapa yang harus memberikan informasi itu? Ya, tentu yang punya kewenangan, negara yang punya segala kewenangan dengan organ-organnya, dengan lembaganya, dengan SDM aparat negaranya harusnya bekerja keras untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penjelasan, informasi yang utuh, sehingga masyarakatnya bisa membedakan mana yang legal, mana tidak legal, mana yang bisa dihindari dan seterusnya. Kemudian eh, ya kalau ada oknum aparat yang terlibat harus ditindak tegas gitu. hmm, Jadi jangan hanya mengatakan ya ini karena sulit ditindak, sulit diurai persoalan TPPO ini karena ada keterlibatan oknum-oknum aparat yang bekerja sama mungkin terlibat dengan para pelaku yang melakukan TPPO gitu. Tidak pidana penjualan orang gitu. Dan ini unik menurut saya. Jadi selesaikanlah dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian kalau kita lihat korban TPPO ini kan kalau kata Pak Mahfud trennya meningkat dari tahun ke tahun. Ya kalau meningkat harusnya segera melakukan program dan antisipasi untuk menurunkannya. Bukankah rakyat sudah menggaji para pejabat ini untuk memikirkan hal itu gitu. Dan melakukan dengan kewenangan yang dimiliki harus melakukan tindakan nyata untuk mencegah dan menurunkan. Apalagi korban TPPO itu kalau menurut datanya 50% lebih
itu melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan yang 46% lebih itu melibatkan kaum perempuan. Jadi memang korbannya pihak yang lemah, gitu. Nah, yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara maupun dari aparat untuk pihak yang lemah tadi, baik anak-anak maupun para perempuan. Jadi kalau kita lihat di situ, ya kasihan, sudahlah dia lemah, dia menjadi korban, dia tersiksa di negeri orang, bahkan mungkin juga apa, bukan sekedar tersiksa, dia juga tidak mendapatkan hak-haknya, dan dia juga mendapatkan perlakuan yang buruk. Nah, disinilah sebenarnya peran negara untuk melakukan perlindungan kepada rakyatnya. Jadi terutama kaum anak-anak dan kaum perempuan. Nah, kenapa bisa anak-anak bisa terlibat sampai dijual? Ya tadi, kan tidak mungkin mereka apa bisa melakukan sendiri. Pasti ada yang bantuin, nyiapkan segala macam, menghubungkan dan seterusnya. Kemudian ya akhirnya dia dijadikan korban. Nah, kalau menurut saya ini beberapa catatan saya terkait dengan persoalan kenapa muncul berulang-ulang dan trennya meningkat. Jadi dan daerah-daerah yang menurut Pak Mahfud MD ke Menko itu yang sering terjadi TPPO itu kan daerah-daerah perbatasan, dan daerah-daerahnya sudah jelas. Ada daerah Sumatera Utara, ada daerah Kepulauan Riau gitu ya. Jadi kalau kita lihat arealnya sudah jelas. Ada daerah yang sebenarnya bisa kita lihat langsung, ada daerah Kaltara. Dan sebenarnya kalau sudah tahu petanya begitu kan tinggal terjunkan aparat, terjunkan ya SDM yang baik, bersih, berwibawa untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah itu. Saya pikir kalau itu dilakukan harusnya kelar. Ini korbannya jelas, tindak pidananya juga jelas, undang-undangnya ada, bahkan kita sudah meratifikasi undang-undang ya, eh, eh, meratifikasi konvensi PBB dan ASEAN dengan keluar Undang-Undang 5 2009 dan Undang-Undang 12 2017. Saya pikir perangkat hukumnya sudah cukup kalau untuk melakukan penegakan hukum. Ada yang sudah bisa digunakan di undang-undangnya. Nah, coba kita bayangkan, aparat kita kurang hebat apa? Lengkap, banyak. Ada polisi, ada jaksa, ada kementerian berbagai, ada Menko Polhukamnya, ada segala macam. Kita sudah punya aparat begitu banyak. Ada imigrasi dan seterusnya. Kemudian lokasinya jelas. Lokasi yang sering terjadi jelas. Ada di daerah Sumut, daerah Kepri, daerah Kaltara, misalnya daerah Batam, dan seterusnya. Lokasinya jelas, berarti kan sudah jelas tuh. Kemudian trennya jelas meningkat, berarti kan harus ada upaya untuk menurunkannya. Nah, kemudian ya korbannya masyarakat, berarti kan ada penjelasan kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap informasi-informasi yang tidak benar, misalnya. Nah, ini menurut saya berarti ada persoalan serius di fungsi dari aparat negara yang harusnya berfungsi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, yang harusnya berfungsi untuk menjalankan amanah konstitusi dengan mensejahterakan rakyat, ini gagal. Jadi saya menilai rejim sekarang gagal untuk menurunkan program yang melindungi rakyat, mencerdaskan, kemudian untuk mensejahterakannya. Nah, ini kalau TPPO ini terus meningkat datanya, menunjukkan kegagalannya itu kegagalan ganda, kegagalan yang tidak mampu mensejahterakan dan menciptakan lapangan kerja yang layak buat masyarakatnya. Kedua, tidak mampu melindungi masyarakatnya yang udah berjuang dan berusaha bekerja. Kalau katanya kan mereka ini pahlawan devisa dulu kan, pahlawan devisa yang mengirim uang ke Indonesia. Tapi kan perlindungan terhadap mereka sangat minim. Negara tidak memberikan perlindungan yang maksimal sehingga muncul kasus TPPO, bahkan juga setelah
di luar negeri mereka juga mendapatkan perlakuan yang buruk, termasuk kekerasan, termasuk juga penyiksaan dan seterusnya. Saya pikir ini perlu segera ditindaklanjuti. Kalau Pak Menko Polhukam Pak Mahfud mengatakan data punya, gitu, ya punya data yang lengkap, ya segera data itu diolah kemudian ditindaklanjuti karena Pak Mahfud sendiri kan sebagai Ketua Satgas TPPO, dia sekaligus Menko yang bisa mengkoordinasikan bidang hukum, bidang politik dan keamanan. Gitu. Saya pikir itu harusnya dilakukan. Nah, kalau memang tidak bisa mengantisipasi ini, berarti memang kategorinya ya gagal dalam melaksanakan tugasnya. Gitu. Nah, tentu ini juga bukan sekedar kegagalan Menko ya. Ini kegagalan negara dalam konteks melindungi warganya. Nah, jadi ini bukan sekedar karena ada keterlibatan oknum-oknum aparat yang dalam kasus TPPO itu, saya pikir juga lemahnya hal yang mungkin perlu juga disorotan adanya lemahnya leadership. Jadi seandainya leadership kita kuat, pasti segera diperintahkan, segera dipanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi ini juga selain aparat penegak hukum, selain masyarakat, selain pelaku TPPO-nya itu juga memang harus dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan tindak pidana seperti itu. Juga ada sistem yang memang membiarkan itu terjadi. Dan yang saya lihat yang kelima ya tentu ada persoalan leadership. Jadi apalagi kalau ini dibilang trennya meningkat, seolah-olah tidak ada yang memimpin negeri ini, membiarkan tren itu meningkat dan tidak melakukan upaya maksimal untuk menghentikan atau menurunkan tren itu. Nah, leadershipnya siapa? Ya, kalau kalau negara ini gagal menjalankan amanat konstitusi, berarti yang bertanggung jawab harusnya kepala negara. Siapa kepala negara sekarang? Ya presiden. Gitu. Karena presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Nah, berarti gagal dalam menjalankan amanat konstitusi. Sudah dibantu dengan Menko dan berbanyak menteri, kita termasuk menteri yang sangat gemuk, ada lebih 30 menteri, bahkan 34, 36 menteri dan pejabat setingkat menteri. Nah, itu untuk menurunkan kasus TPPO saja nampaknya tidak jalan, tidak berhasil. Saya pikir kalau itu gagal atau menghentikan terjadi TPPO dan melindungi segenap bangsa ini dengan baik, kemudian mensejahterakannya, saya pikir kalau itu dijalankan dengan baik, harusnya tidak ada lagi orang yang menjadi korban TPPO. Dan juga apalagi korbannya yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan, yaitu pihak yang sangat lemah. Jadi perkara leadership ini jadi penting. Jadi seolah-olah ini tidak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Menko-nya mengadu ke publik bahwa punya data gitu. Tetapi data itu untuk apa kalau tidak dieksekusi gitu. Dan itu kan bukannya beliau sebagai ketua Satgasnya. Lalu siapa pimpinan beliau? Kenapa dibiarkan setelah ketua Satgas tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal? Harusnya dipanggil kan gitu. Nah, berarti pihak leadership-nya yaitu juga leadernya, para pemimpin utama kepala negaranya juga tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik. Jadi puncak dari kegagalan menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi warganya dan juga mensejahterakan warganya, tentu yang paling bertanggung jawab besar adalah kepala negara dan kepala pemerintah. Yaitu ya, dalam konteks hari ini yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau kita mengukur dari ini, puncak bebannya ya yang paling bertanggung jawab di ujungnya adalah Presiden atau kepala negara. Jadi TPPO ini mestinya bisa segera diselesaikan. Kalau memang punya data ya harus segera data itu diolah, kemudian dijadikan program untuk menurunkan angka-angka yang besar terhadap TPPO itu. Kan kalau di data itu sampai tahun 2022 ini aja 528 kasus. Luar biasa itu. Kalau negara lain satu aja kasus anak warga negaranya dipersoalkan di luar negeri, tentu jadi direspon dengan sangat serius. Jadi ini sampai 500 lebih kasus. Kita belum tahu itu yang terdaftar, yang muncul. Yang tidak muncul bisa jadi lebih banyak.
Jadi ini yang mungkin perlu kita dorong kepada pihak-pihak terkait yang punya kewenangan, yang punya tanggung jawab sebenarnya untuk segera menyelesaikan persoalan TPPO ini. Begitu mungkin pengantar dari saya, Mas Afik. Oke, oke. Karena kalau kita melihat ya, apa namanya mengenai kasus TPPO ini ya, tindak pidana perdagangan orang ini, sebenarnya saya tuh lebih melihatnya sebagai sebuah akumulasi gitu ya. Hmm. Akumulasi dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, begitu juga dengan tingkat lapangan pekerjaan yang sulit sekali ya. Bukan sulit lagi, tapi sulit sekali ya. Hmm. Bahkan kemudian tidak sedikit dari pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak digaji secara layak ya. Karena kalau kita lihat ya kebutuhan naik tapi gaji stuck di situ-situ aja. Kemudian ditambah dengan adanya peluang ya sejumlah ya mungkin kita nyebutnya calo kali ya. Calo-calo yang menawarkan apa namanya orang-orang yang ingin merubah hidupnya ini untuk kerja di luar negeri gitu karena dianggap sebagai sebuah problem solver yang menarik gitu. Namun rupanya ya sebagaimana janji manis ya, habis manis sepah dibuang gitu ya. Akhirnya justru yang terjadi adalah tidak sedikit dari mereka ini yang justru malah menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau kita lihat, jangankan yang apa, jangankan yang ini ya, yang nggak resmi ya, yang resminya pun kadang-kadang juga kita bikin bikin kita tuh miris. Kayak contoh, saya ingat tahun 2000 berapa belas itu antara 14 atau 15 itu ketika ramai kasus ini ya, kasus hukum pancung terhadap apa terhadap WNI yang juga jadi TKW di Arab Saudi kalau nggak salah itu kasus apa ya? Saya lupa tuh. Pokoknya udah lama banget itu. Itu salah satu yang juga sebenarnya tuh apa ya? Menjadi sebuah sorotan bahwasannya selain tadi benar ya apa yang dikatakan Ustaz Wahyudi bahwa selain memang pemerintah gagal untuk memberikan lapangan pekerjaan yang layak gitu, apa namanya pemerintah juga gagal dalam melindungi keamanan setiap warga negaranya. Apa apalagi ketika mereka sudah berada di luar negeri gitu ya. Ya kasus dari TKW tadi sebenarnya bisa jadi contoh konkret ya bahwasannya ya memang sebobrok itulah apa namanya sistem kita hari ini. Nah, tapi Sar Wahyudi, saya tuh kemudian melihat gini kan tidak mungkin kemudian kasus apa namanya tindak pidana perdagangan orang ini kan muncul begitu saja gitu. Pasti kan ada pemantik-pemantiknya gitu, ada hal-hal yang memicunya. Nah, sebenarnya para pemicu-pemicunya nih apa Ustaz? Kok bisa kemudian akhirnya tuh banyak orang yang akhirnya tadi tergiur untuk kerja di luar negeri selain tadi karena ini ya, selain tadi karena mungkin di sini nggak layak ya pekerjaannya. Sebenarnya ada nggak beberapa apa hal-hal yang membuat mereka tuh akhirnya lebih milih untuk kerja di luar negeri ketimbang kerja di sini gitu? Ya, jadi memang ada banyak faktor ya. Yang pertama memang jelas faktor lapangan pekerjaan. Di sini sulit. Kalaupun bekerja, gajinya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Kan banyak tuh. Hmm. Kalaupun ada berbagai daerah membuat standar UMR, upah minimum regional misalnya. Jadi kalau kita lihat pekerja itu kita itu baru mau dibayar dengan standar yang paling minimum gitu. Artinya kalau orang punya kebutuhan apa kebutuhannya 10 juta, dia dibayar minimumnya tidak memikirkan kebutuhan dia. Yang penting di daerah ini kebutuhan upah minimumnya segitu gitu. Misalnya ditetapkan ya 3 juta ya 3 juta. Nggak peduli dia mau kebutuhan orang itu berapa, nggak peduli. Nggak peduli juga dengan skillnya yang tinggi, nggak peduli dia. Gitu. Jadi nah ini juga persoalan. Gitu. Jadi upah yang sangat rendah. Pertama, mungkin lapangan pekerjaannya begitu sulit. Kalaupun ada, upahnya juga tidak memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi sudah beban kebutuhan hidupnya tinggi, upahnya minim, minim sekali, negara membebani lagi dengan ditarik pajak macam-macam. Hmm. Itu saya lihat negara juga sadis juga sama rakyatnya. Keluarlah PPN sampai 11%. PPN itu tidak peduli dia mau dapat pendapatan atau tidak, mau apa kaya atau tidak, mau miskin atau tidak, begitu belanja dia kena PPN gitu. Jadi ini menunjukkan negara juga sadis juga tuh kepada rakyatnya yang belum tentu kaya dia pajaki yang begitu besar itu PPN. Nah ini menunjukkan juga memang banyak faktor di situ.
sudahlah faktor lapangan pekerjaan, juga faktor upah yang rendah. Ada lagi faktor lain lagi. Ya, tadi pengangguran tak nampak. Pengangguran Hmm. tak nampak itu orang yang profesinya harusnya A, dia harus karena sekedar bekerja yang penting tidak nganggur gitu. Itu pengangguran tak nampak. Akhirnya jadi pekerja yang tidak nampak. Akhirnya tidak profesional. Dia misalnya punya ijazah S1 maupun S2, tetapi yang dikerjakan standar dengan gaji SMA misalnya. Kan banyak itu apa eh, lulusan-lulusan universitas, dia terpaksa yang digunakannya hanya ijazah SMA karena standarnya SMA. Saya melihat beberapa pegawai bank itu misalnya, dia terpaksa masuk dengan ijazah SMA karena memang sarjana nggak diperlukan gitu. Akhirnya ya daripada nganggur dia pakailah ijazah SMA. Kira-kira gitu. Jadi banyak sebenarnya faktor itu. Faktor lapangan kerjanya tidak ada atau berkurang. Kedua, kalaupun ada dibayarnya murah. Ketiga, dia jadi pengangguran tak nampak. Sebenarnya bekerja tapi sebenarnya agar tidak nganggur aja gitu. Sudah tidak sesuai dengan profesinya gitu. Tidak sesuai dengan keahliannya. Itu faktor-faktor ini yang membuat pemicu. Nah, faktor lain yang menurut saya juga sangat kejam dan sadis, tadi beban negara justru memajaki rakyatnya yang belum sejahtera itu. Wow, pajaknya macam-macam. Mas Afik ini kalau di Jakarta keluar kaki, mau pergi kemana-mana, itu sudah jelas akan banyak pungutan. Anda bawa mobil atau naik mobil, keluar di tikungan sudah kena pajak. Masuk di mall kena pajak, kena parkiran. Masuk ke bandara kena parkiran. Masuk kemana parkiran tiap. Mungkin sehari itu bisa ditarik berapa kali itu gitu. Lewat di jalan kena tol lagi, pajak lagi, tax overload. Jadi eh, itulah menurut saya rakyatnya belum tentu sejahtera, pajaknya sudah kemana-mana. Gitu. Itu menurut saya negara juga cukup sadis ya di negeri ini. Nah kemudian setelah itu kita juga bisa melihat ternyata mental dari para calo ataupun para ya di negeri ini itu juga sadis. Dia tega-teganya menipu bangsanya sendiri, menipu saudaranya sendiri kan gitu. Jadi kan kalau takut TPPO ini kan sebenarnya bukan orang-orang asing juga, masih masih orang-orang Indonesia juga. Mungkin ada orang asing sebagian, tapi lebih banyak kan orang-orang Indonesia juga. Itu menurut saya mentalnya yang sangat buruk. Bagaimana mungkin dia tega membohongi atau tega bahkan menjual kan perdagangan orang itu, tidak pidana perdagangan orang. Jadi menurut saya para calon ini mentalnya sangat buruk. Dengan tega dia menipu bangsanya sendiri. Jadi faktornya banyak sekali. Sudah begitu eh, diindikasikan mereka juga ada bekerja sama dengan oknum-oknum instansi pemerintah misalnya terkait dengan pengurusan izin, terkait dengan yang lain-lain, termasuk dengan terkait dengan penegakan hukum. Jadi masalahnya begitu kompleks, Mas Afik, begitu kompleks. Jadi mungkin juga saya lihat itu begitu kompleksnya itu sehingga ketua satgasnya yang sekaligus sebagai Menko dia curhat di publik gitu kira-kira. Harusnya kan jangan publik, jangan curhat. Justru dia harusnya jadi panglima di situ menegakkan aturan dan melakukan eksekusi kan gitu. Namanya juga pihak eksekutif. Jadi menurut saya ini juga kita bisa memahami lah kompleksitasnya, tetapi ini kan sudah ada yang mengurus dan bertanggung jawab. Ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Menko Polhukam tadi yang harusnya menegakkan hukum-hukum yang tadi. Apalagi kita sudah punya undang-undang sebagai payung hukumnya yang sudah meratifikasi konvensi PBB dan ASEAN. Saya pikir sudah cukup lah itu untuk melakukan tindakan untuk menertibkan bahkan menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap TPPO itu. Nah, tinggal kenapa sulit? Ya berarti ada persoalan di aparat penegak hukumnya sendiri. Bisa jadi ada beberapa oknum yang mungkin terlibat di situ sehingga sulit ditegakkan hukum itu. Bisa juga sistemnya memang masih lemah sehingga tidak mampu menjangkau tindak pidana itu dengan tegas atau bisa ditafsirkan dengan hal-hal yang lain. Nah, yang tiga ternyata juga pengaruh leadership juga ada di situ dan juga sistem hukum yang berlaku. Nah, saya pikir ini yang jadi persoalan kita. Jadi tugas utama kita adalah mencerdaskan publik
kemudian mensejahterakan, kemudian menjaga keamanan, itu yang harusnya didorong kepada pemerintah untuk menjalankannya. Saya pikir kalau pemerintah mencerdaskan masyarakat, itu TPPO juga akan berkurang. Gitu. Kenapa? Rakyatnya kan cerdas, mau diiming-imingi apa dia udah mikir. Tapi ya tadi, kalau cerdas tapi perutnya lapar, bisa juga nggak bisa mikir jadi cerdas tuh. Jadi hilang kecerdasannya karena lapar. Memang penting juga itu. Jadi kesejahteraan itu penting. Jadi kalau saya sering mengatakan, kesejahteraan itu kan indikatornya sederhana aja. Otaknya pintar, perutnya kenyang, dompet tebal kan itu enjoy sekali itu. Jadi kalau Mas Afik ini apa udah pintar, perutnya kenyang, dompetnya tebal, insya Allah tidak akan tertipu dengan apa tindak pidana TPPO itu. Saya pikir kalau masyarakat kita bikin seperti itu, saya pikir akan berkurang TPPO. Jadi mengurangi atau bahkan menurunkan angka kasus TPPO ini sebenarnya programnya sederhana aja. Buat rakyat itu pintar, buat perutnya kenyang, buat dompetnya tebal, selesai. Nggak ada dia mau pergi-pergi pingin apa bekerja ke luar negeri segala macam sampai tertipu seperti itu kan terjerat apa kasus TPPO. Nah berarti kalau sampai ada yang ke sana itu berarti kurang informasi ya atau dia kurang cerdas sehingga masih tertipu. Juga selain itu dia juga berarti apa dompetnya kurang tebal, masih lapar sehingga masih perlu kerja ke luar negeri. Nah, ya memang persoalan serius ya pekerjaan di dalam negeri kurang, lapangan pekerjaannya kurang. Kalaupun ada, ya tidak sesuai dengan pekerjaan sehingga menimbulkan banyak sekali pengangguran tak nampak. Hanya nampak orang bekerja, tapi sebenarnya bekerja tidak sesuai dengan keahlian dia dan profesi dia maupun pendidikan dia. Tetapi sekedar supaya tidak nganggur aja. Gitu. Dan makanya kan saya bilang di Indonesia ini banyak sekali sarjana-sarjana pertanian. Tapi banyak juga sarjana pertanian lulusan kerjanya ke bank, kerja kemana-mana gitu. Akhirnya petaninya tidak berkembang-berkembang. Bahkan impor terus hasil-hasil pertaniannya. Jadi kalau kita lihat wajarlah ketika hasil pertanian impor terus, masyarakatnya akhirnya tidak kompetitif dalam memproduksi lahan pertanian, akhirnya daripada lahan pertanian yang nganggur dijual. Gitu. Dijual, dia akhirnya nggak punya lahan lagi. Jadi lontang-lantung jadi pekerja lagi, pekerja kasar. Nah, pekerja kasar nggak cukup, ada yang nawarin ke luar negeri bekerja, akhirnya tergiur dia. Dengan informasi yang minim, akhirnya kenalah TPPO. Saya pikir gitu, banyak faktor tuh Mas Afik, kompleksitasnya. Tetapi sebenarnya kalau mengurai dan mencari akar masalahnya sederhana. Akar masalahnya satu, cerdaskan saja dan sejahterakan masyarakatnya selesai. Jadi kalau dia cerdas, sejahtera, ngapain dia harus keluar negeri? Enak kerja di dalam negeri, gajinya lebih tinggi dari luar negeri. Nah itu persoalan gitu. Nah tingkat pendidikan dan kecerdasan itu jadi persoalan juga ketika keluar negeri. Kenapa? Justru kalau kita lihat yang TKA itu kan rata-rata pendidikannya rendah. Rata-rata itu jadi apalah ya asisten rumah tangga di luar sana. Kan sebenarnya memalukan. Indonesia terkenal banyak tenaga asing yang dibutuhkan di luar negeri, tapi yang dibutuhkan levelnya level asisten rumah tangga. Itu kan kita aja malu sebenarnya dengan Malaysia. Malaysia itu kan seleranya dulu apa ngimpor guru dan seterusnya, mengirim tenaga-tenaga ahli ke sini. Termasuk negara-negara lain kalaupun dia ngirim tenaga kerjanya mengerjakan proyek-proyek tertentu di sini. Nah, kita jadi asisten rumah tangga ke luar negeri bukan berarti kita merendahkan profesi itu tidak, tetapi menandakan bahwa skill kita kurang. Jadi di luar negeri justru banyak yang dikerjakan untuk yang jadi asisten rumah tangga. Nah, menurut saya inilah yang harus dikoreksi, diperbaiki. Tingkatkan pendidikan, tingkatkan kesejahteraan. Kalau dua itu dia difokuskan, saya pikir TPPO akan menurun. Ketiga, tegakkan hukum dengan benar. Nah, ini juga persoalan karena kita bisa memahami aparat penegak hukum kita kalau ada indikasi seperti itu memang ada dibilang ada oknum-oknum yang ikut-ikut terlibat di situ. Nah, kalau ada oknum terlibat ya sulit juga gitu menegakkan hukum kan gitu. Apalagi kalau oknumnya agak besar posisinya, agak tinggi posisinya.
pejabat misalnya aja jadi lebih sulit lagi gitu. Dan biasanya eh, sulit ditegakkannya itu karena memang ada oknum penegak hukum yang levelnya lebih tinggi. Kalau oknumnya penegak hukum levelnya rendah, tentu mudah saja untuk di apa selesaikan dan bisa saja dipecat karena memang melanggar kode etik dan seterusnya. Saya pikir begitu, Mas Afik. Ya, iya siap, Sarwi. Walaupun sebenarnya saya agak agak punya sentimen tersendiri ketika menyebut kata oknum gitu loh. Rasa-rasanya dari kapan zaman kita selalu ngomong soal oknum dari dulu oknum-oknum gitu. Oh, oknumnya banyak masalahnya. Nah, itu dia gitu. Sudah oknumnya banyak, ada di banyak lini juga, secara orangnya banyak, secara di mereka ada di mana-mana gitu. Jadi saya nampaknya agak-agak punya sentimen negatif tersendiri ketika ada yang ngomong soal oknum gitu ya. Kayak gitu. Ya, Bahkan saya pernah bikin sebuah post di Instagram itu bagaimana kita membedakan antara kasus oknum dengan kebobrokan institusional gitu ya. Saking saya iya. paling anti dengan yang namanya oknum gitu ya, dari dulu gitu. Nah, tapi benar tadi apa yang disampaikan Ustaz Wahyudi ya, sebenarnya kompleksitas dari kenapa kok orang-orang tuh pada apa ya tergiur dan memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebenarnya banyak ya faktor pendidikan, kemudian apa namanya faktor tadi banyak lah faktor-faktor yang mendukung kemudian untuk bisa sampai pada level di mana tadi ya apa namanya bisa dibilang ya itu apa orang lebih memilih untuk ke luar negeri gitu ya. Walaupun tadi sebenarnya saya tuh jadi ingat ini ya guyonan Cak Lontong ya. Sebenarnya saya nggak tahu ini guyonan dalam rangka untuk menghibur diri atau seperti apa. Tapi Cak Lontong waktu itu mengatakan ya mengomentari soal kenapa kok Malaysia tuh sekarang lebih banyak impor pembantu daripada impor guru gitu ya. Katanya karena selera Malaysia turun gitu ya. Jadi yang tadinya suka guru karena jadi suka pembantu gitu. Berarti selera Malaysia yang turun gitu ya. Walaupun walaupun ya ya mungkin itu sebenarnya ya mungkin untuk sekedar menghibur diri lah gitu ya kayak gitu. Nah, tapi saat dengan sudah banyaknya kasus ya, saat saya yakin tidak ini tidak sekali dua kali, tapi ini sudah berkali-kali dan kita sudah bosan dengan apa ya, dengan berita-berita semacam ini gitu ya. Dan perlu ada tindakan tegas. Maka sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama karena pemerintah yang punya kuasa tentu untuk kemudian bisa memutus rantainya ini. Karena sebenarnya ini kan butuh butuh apa ya? Butuh tindakan tegas untuk memutus memutus rantainya kan, rantai dari alur perdagangan orang yang apa selama ini tidak bisa diselesaikan oleh apa di masa-masa sebelumnya. Nah, ada nggak langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar kemudian ini terputus gitu? Ya, langkah kalau ingin menegakkan hukum, berarti pemerintah harus bersih-bersih aparatnya yang tadi dibilang oknum tadi. Harus dibersihkan betul itu. Cuma berani atau tidak, atau mau atau tidak itu posisinya. Nah, kalau mau mungkin ada kemauan, tetapi kalau berani belum tentu karena misalnya ada oknum yang pangkatnya tinggi ya mungkin akan berhenti juga gitu. Nah, diperlukan Oke. leadership Iya. yang kuat, gitu. Leadership yang kuat dan juga tidak sekedar leadership yang kuat, tapi leadership yang kuat dan punya kemauan untuk melakukan itu. Jadi kalau kalau kita lihat memang akarnya persoalan harus dilakukan dari pihak penegak hukum sendiri kalau ingin memberantas ini gitu, TPPO ini. Karena kalau tidak ya berarti kan meningkat terus ini angka-angkanya. Angka dan kasusnya meningkat terus. Jadi kalau memang ingin serius memberantas dan menegakkan hukum, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah, Ceki tadi Menko Polhukam, bersihkan semua aparat yang dibilang oknum-oknum tadi terlibat, bersihkan. Kemudian tegakkan hukum setegak-tegaknya, biar kita juga melihat. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya para aparat ini kan pada titik nadir sebenarnya. Masyarakat jangan sampai menilai ya, aparat yang muncul di TV itu kan yang dibayar mereka cuma kasus Sambo, kasus narkoba Teddy Minahasa, kasus-kasus apa korupsi. Nah, kalau udah begitu kan jadi hopeless masyarakat. Ya, mau berharap bagaimana kalau para penegak hukumnya seperti itu. Oleh karenanya menurut saya kalau memang apa ingin melakukan penegakan hukum yang tegas, maka dimulai dari aparat penegak hukumnya bersihkan dulu oknum-oknum yang terlibat-terlibat itu.
Apalagi sekarang kita lihat KPK ada persoalan lagi kan, ribut lagi. Ini menandakan bahwa ada persoalan serius di dalam tubuh pemerintahan itu. Makanya untuk penegakan hukum jadi persoalan yang tidak sederhana karena mereka sedang bermasalah sendiri dari konteks penegakan hukumnya. Nah, jadi kita juga jadi melihat loh kapan bisa memberantas TPPO ini kalau ketua Satgasnya sendiri membacakan beberapa poin itu kalau kita lihat angka-angka yang meningkat, kemudian mengatakan ada oknum yang terlibat, kemudian ada apa modus-modus baru operandinya. Berarti kan ada apa peningkatan modusnya itu, ada makin variatif modusnya. Eh, Nah ini menurut saya juga jadi apa ya hopeless masyarakat tuh. Ya harapannya jadi rendah kalau aparatnya seperti itu gitu. Termasuk berharap pada menterinya seperti itu, berharap dengan Pak Presidennya diam saja saya lihat tuh. Jadi tidak ada leadership yang kuat untuk mencegah ini dan melakukan tindakan ini. Nah, kalau itu yang kita harapkan memang agak sulit. Oleh karenanya, kalau menurut saya langkah pertama harus dilakukan dari pihak pemerintah internal sendiri dulu. Kalau mereka mau ingin membersihkan TPPO ini, bersihkan dulu aparat penegak hukumnya. Yang kedua, baru bicara masyarakat, cerdaskan mereka, gitu. Cerdaskan mereka, beri penyuluhan yang baik, sekolahkan yang baik. Kalau perlu sekolah gratis lah gitu. Nah, katanya negara ini negara kaya kan gitu, banyak sumber daya alamnya. Nah, harusnya pendidikan bisa digratiskan. Nah, sehingga masyarakatnya cerdas. Nah, kalau cerdas, tentu dia akan menyaring informasi dan tidak mudah ditipu oleh para apa ya calo-calo dan seterusnya itu. Nah, ketiga ya harus dilindungi dengan baik masyarakatnya. Sudah cerdas, kemudian diberikan lapangan pekerjaan yang baik. Jadi dengan lapangan pekerjaan yang baik dia nggak akan tergoda untuk keluar negeri. Nah sayangnya lapangan pekerjaan kita kok malah banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Nah itu mungkin juga persoalan lagi. Jadi harus juga muncul kepedulian, keberpihakan. Kalau ada proyek, walaupun ada bantuan dari pihak asing, mestinya yang diprioritaskan adalah pekerja dalam negeri. Jangan justru memberi ruang kepada tenaga kerja asing lebih banyak dari luar. Ini juga menjadi perhatian kita. Jadi itu buatlah lapangan kerja seluas-luasnya. Katanya dulu mau bikin berapa lapangan pekerjaan itu apa untuk apa supaya rakyatnya tidak nganggur. Keempat ya tidak cukup dengan cerdas, tidak cukup dengan sejahtera, dan masyarakat perlu juga dilindungi. Gitu. Jadi kalaupun sudah ada yang harus keluar negeri, mereka juga harus terlindungi, merasa bahwa mereka bangga sebagai warga negara Indonesia kalau ada kasus negara datang untuk melindunginya dan tidak dibiarkan begitu saja, dan bangga bahwa ternyata negaranya peduli terhadap rakyatnya dan melindunginya. Saya pikir itu, Mas Safik ya. Jadi Oke, oke. perlu dilakukan langkah-langkah. Oke, oke ya. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi ya, kalau saya mencoba untuk merangkum ya. Tadi yang pertama adalah bahwa ya ini sebuah fakta yang memang miris ya. Ketika kemudian pemerintah ketika kemudian justru lebih banyak kita menerima tenaga kerja asing yang artinya kan sebenarnya kan ini tidak balance antara kemudian apa yang semestinya dibutuhkan oleh masyarakat dengan ya gengsi-gengsi aja gitu ya gengsi soal walaupun memang sebenarnya ada bentuk penjajahan terselubung ketika kemudian Indonesia berani membuka open diri terhadap tenaga kerja asing gitu ya bahkan lebih dominan ketimbang kemudian tenaga kerja domestik gitu. Kemudian juga kalau kita lihat dari penyebabnya apa ya sebenarnya banyak ya kompleks sekali ya mulai dari faktor pendidikan kemudian faktor ekonomi dan sebagainya dan juga diantaranya juga adalah soal faktor oknum-oknum tadi walaupun saya benci sekali untuk menyebut kata oknum gitu ya dan juga kalau kita lihat soal solusinya kita tadi disampaikan ya pertama adalah bersih-bersih di institusi penegakan hukum gitu ya karena biar bagaimanapun ya ini tidak akan terjadi gitu tidak akan apa sangat akan mudah diberantas kalau oknum-oknum yang konon katanya memegang kendali ini tuh kemudian diberantas secara apa ya membabi buta gitu ya. Tidak hanya itu juga kalau kita lihat ya memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menjadi kunci agar kemudian masyarakat eh, akhirnya memilih untuk ya udah tinggal di luar negeri, tinggal di dalam negeri aja ketimbang kemudian harus mencari pekerjaan di luar negeri yang tentu saja tidak jelas asal usulnya dan apalagi kemudian
kalau kita lihat ya memang kalaupun masyarakat akan mengambil pekerjaan di luar negeri karena memang satu dan lain alasan tertentu, pemerintah juga wajib apa ya mengcover keamanan individu tersebut ya, karena biar bagaimanapun ya dia tinggal di negeri orang dan juga butuh backup keamanan dan negara wajib memfasilitasi itu. Dan juga ditambah dengan bagaimana ya itu tadi menciptakan lapangan pekerjaan dan juga sistem kesejahteraan yang stabil. Nah, baik pemirsa, kami insya Allah ini sudah berada di akhir diskusi kita pada kesempatan kali ini. Monggo Saat jadi kalau ada yang disampaikan untuk penutup. Ya, tentu kita berharap rakyat ini terlindungi dengan baik. Kalau Pak Mahfud punya data TPPO, segera data itu diselesaikan, dianalisis Hmm, dan ditindaklanjuti. Karena beliau ya. juga sebagai Ketua Satgas TPPO, selamat bertugas menyelesaikan tugas itu dengan baik, supaya jangan ada angka-angka yang meningkat lagi, terjadi kasus-kasus baru. Dimulai dari apa? Bersihkan aparat penegak hukumnya, kemudian sejahterakan masyarakatnya, kemudian cerdaskan masyarakatnya, kemudian lindungi warganya. Saya pikir kalau itu dilakukan, kasus TPPO bisa hilang. Dan perlu dukungan leadership yang kuat. Jadi tentu diperlukan eh, model kepemimpinan yang kuat dan mau melakukan itu. Nah, kalau leadershipnya lemah, tentu program ini tidak jalan. Dan kita tidak ingin mendengar kabar lagi para pejabat mengeluh ataupun di muka publik kemudian mengungkap bahwa kita punya data, punya ini, tapi tidak dikerjakan. Saya pikir ini bukan waktunya lagi untuk menyampaikan data-data, tetapi sudah waktunya untuk melakukan eksekusi karena sudah menjadi pejabat. Nah, beda kalau memang masih calon. Nah, lain. Oleh karenanya kita berharap tidak seperti itu. Jangan merasa bahwa masih calon atau masih petugas partai atau masih apa. Pokoknya sebagai eksekutif, sebagai pimpinan harus jalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di dunia maupun sampai di akhirat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Satwa Yudi atas kesempatannya pada kali ini dalam pembahasan mengenai TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya tadi ya, human trafficking tadi ya. Dan juga kita berharap semoga kasus ini juga bisa ini ya bisa tertangani dengan baik dan juga kasus ini juga bisa selesai seakar-akarnya ya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Sahat Wahyudi. Kami mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada para pemirsa Intertera Fakta yang sudah menyaksikan diskusi kita pada kali ini dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun teknis, semoga kita dapat perbaiki lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk like video ini serta share kepada sahabat Anda, jangan sampai ada ketinggalan untuk share kebaikan, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Fakta karena subscribe itu gratis, sebagai subscribe channel dakwah insya Allah berpahala dan juga bermanfaat. Saya berasa mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit Dori dari harapan Anda. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tikfar astagfirullahaladzim dan kafaratul banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Purnama pamit Dori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.